Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati para panitia penyelenggara kegiatan Kongres Beasiswa Indonesia, para narasumber yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ada dari Bu Yuniarti Dewi Lestari, Koordinator Peningkatan Kualifikasi dan Profesi Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Sumber Daya, Ditjen Dikti, Kementerian Pemuda dan Kementerian Pendidikan, kemudian Pak Hamid Abidin, Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia, Ibu, apalagi teman-teman dari Basnas, kemudian panitia Kongres Beasiswa Indonesia yang terselenggara pada kesempatan siang hari ini, rekan-rekan peserta yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim untuk satu kegiatan yang sangat spektakuler ini, menghimpun anak-anak muda yang memiliki talenta, yang memiliki keahlian, dan juga memiliki minat bakat khusus untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia unggul tentunya ya. Inilah wajah-wajah Indonesia 10 tahun ke depan akan memegang tampuk kepemimpinan, baik kepemimpinan publik maupun kepemimpinan yang bersifat private di sektor civil society maupun sektor state. Rekan-rekan sekalian, izinkan saya membersamai rekan-rekan untuk berbagi informasi seputar pengembangan kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Perkenalkan saya Asrorun Ni'am Soleh, ya, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang salah satu lingkup tugasnya adalah komitmen untuk pengembangan kewirausahaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kepeloporan kesukarelawanan, dan juga membangun kemitraan strategis, termasuk di dalamnya adalah pertukaran pemuda antar negara. Mungkin pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit bercerita mengenai apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya di dalam konteks pertukaran pemuda antar negara, serta pengiriman delegasi pemuda ke luar negeri yang saya kira ini nanti bisa menjadi informasi bagi rekan-rekan dan bisa mengambil manfaat dari informasi ini. Rekan-rekan sekalian, Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan secara limitatif ya, warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan, rentang usianya adalah 16 sampai 30 tahun. Nah, inilah rentang golden age ya untuk kepentingan tumbuh kembang kita di dalam fase kehidupan kita. 16 sampai 30 tahun itu adalah usia kita, usia pencarian jati diri, usia pematangan potensi dengan seluruh dinamikanya. Nah, ada beberapa peran strategis yang dimainkan oleh kaum muda, yang ini juga dimandatkan di dalam Undang-Undang 40 tahun 2009. Agen perdamaian menyebarkan pesan-pesan positif, dan ini adalah momentum kita untuk mengoptimasi peran strategis ini, terlebih di dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat.
dan semakin akseleratif seiring dengan wabah pandemi COVID yang bersifat global ini. Kabar baiknya, wabah COVID ini mengakselerasi kita di dalam pemanfaatan media digital khususnya ya, untuk kepentingan hal yang bersifat positif. Nah, bagaimana momentum akselerasi pemanfaatan digital di kalangan masyarakat, lebih khusus di kalangan anak muda, itu bisa mendorong hal-hal yang bersifat positif dan juga konstruktif untuk menguatkan jati diri kita sebagai manusia yang beradab. Kemudian yang kedua, agen kemajuan ekonomi dan juga pembangunan dengan membantu pencapaian tujuan-tujuan berkelanjutan. Nah, ini adalah komitmen global kita, di mana kita bagian dari elemen strategis penduduk Indonesia, kaum muda, berkontribusi di dalam TPB yang menjadi komitmen global. Ya. Kemudian agen inovasi melalui upaya mendorong kemajuan di bidang teknologi dan juga ekonomi digital. Perkembangan teknologi bukan hanya sekedar untuk kepentingan update status, tetapi di situ ada soal ilmu pengetahuan, ada soal relasi lintas batas daerah, lintas batas agama, lintas batas negara, dan pada saat yang sama di situ ada kekuatan ekonomi alternatif berbasis digital. Rekan-rekan sekalian, ini salah satu kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendorong dan juga mendukung peran strategis pemuda tadi adalah menjabarkan dengan komitmen penyadaran, pemberdayaan, dan juga pengembangan potensi pemuda. Dalam narasi RPJMN 2020-2024 dijelaskan peningkatan kualitas pemuda itu ada penguatan kapasitas kelembagaan, kemudian sistem koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan, dan juga pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi. Nah, momentum hari ini menjadi sangat strategis untuk kepentingan mengoptimalkan kualitas kepemudaan dengan membangun koordinasi lintas sektor. Tidak hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk kepentingan pembangunan kepemudaan, tetapi seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pelaku usaha, memiliki tanggung jawab untuk memastikan tumbuh kembang generasi menjadi lebih baik, dan pada saat yang sama bertanggung jawab untuk memproteksi dan juga mencegah seluruh anasir destruktif sehingga menghalangi proses tumbuh kembang generasi. Nah, yang berikutnya beberapa hal yang mungkin sekilas saya bisa sampaikan. Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya di Deputi bidang pengembangan kepemudaan memiliki satu eselon 2 yang khusus menangani koordinasi lintas sektor, menangani kemitraan dan secara khusus kemitraan dengan luar negeri untuk kepentingan jejaring. Setidaknya ada kurang lebih 10 ya program rutin yang sudah berjalan, yang saya kira ini nanti juga bisa diakses oleh rekan-rekan. Ada pertukaran pemuda antar negara dengan Australia, PPIA ya, pertukaran pemuda Indonesia Australia atau Australia Indonesia Youth Exchange Program. Ini dilaksanakan masing-masing tempat itu selama 1 bulan penuh ya, ada di Australia, kemudian ada di Indonesia, masing-masing diseleksi atas dasar ajuan, kemudian juga merepresentasi daerah. Ini tiap tahun dilakukan, tetapi khusus di 2020 ini dilakukan secara daring. Ini biasanya dilaksanakan di bulan November, Desember. Kemudian ini SEAP ya, ini kapal pemuda ASEAN ya. Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Ini program
pertukaran pemuda yang berbasis pada diskusi di kapal bersama antara ASEAN dengan Jepang ini bersama-sama. Kemudian ada pertukaran pemuda Indonesia-Malaysia, ini juga terus berjalan. Pertukaran pemuda Indonesia-Korea, kemudian pertukaran pemuda Indonesia-Singapura, kemudian ada Genesis. Nah, Genesis ini ada 2 programnya, program untuk SLTA dan juga program untuk kampus ya, Japan East Asian Network of Exchange for Students and Youth. Ya. Ini dengan dengan Jepang, mohon maaf. Kemudian China ASEAN Young Leaders Training Program, ini dengan China. Kemudian demikian juga pertukaran pemuda Indonesia-China. Kemudian ada dengan India, dan yang kita inisiasi kegiatan camp pemuda antaragama di tingkat ASEAN, yang saya kira ini bisa dioptimasi keberperanan rekan-rekan di sini. Kemudian ada yang bersifat insidental dan juga basisnya undangan. Ya. Kalau yang pertama tadi basisnya adalah MOU kerjasama yang memang rutin dilaksanakan setiap tahun. Ini kegiatan yang dasarnya undangan, tetapi ini juga tiap tahun sebenarnya. Ada UN Youth Plenary, sidang pleno PBB khusus yang terkait dengan pemuda. Kemudian ada ECOSOC Youth Forum. Nah, ini semua invitasinya melalui Kemenpora. Mungkin ada juga yang langsung ke kelompok strategis pemudaan, tetapi yang ofisial melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan seleksi ya, secara terbuka. Kemudian ada ASEAN Youth Interface with ASEAN Leader and related event. Kemudian ini juga ASEAN tingkatnya, ada ASEAN Youth Award, ada ASEAN Youth Day Meeting. Kemudian pertemuan pemuda Rusia dan ASEAN. Kemudian ASEAN Plus 3. Ini Plus 3-nya itu adalah Jepang, Korea, dan juga China. Kemudian The ASEAN Impact Challenge itu Thailand ya, kemarin. Ini kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin. Sri Lanka juga mengundang beberapa kali. Indonesia juga memiliki beberapa forum regional maupun internasional. Salah satunya yang saya sebut tadi AIC ya, ASEAN Youth Interface Camp. Rekan-rekan sekalian, kemudian hal yang lain terkait dengan teknis kegiatannya, ini semua kita sajikan untuk kepentingan wahana aktualisasi dari anak-anak muda dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan ya. Tadi bisa dilihat ada tema terkait dengan kepemimpinan, ada tema terkait dengan kewirausahaan, ada tema yang terkait dengan keagamaan, ada tema terkait dengan SDGs, dan beberapa tema yang spesifik butuh di-endorse oleh anak-anak muda. Mekanismenya seleksi terbuka. Ada yang langsung dari kementerian, kemudian kita open recruitment. Ada yang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, khususnya yang terkait dengan kegiatan pertukaran pemuda antar negara yang bersifat rutin itu kita distribusi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian saat setelah diseleksi ada tahap pertama di Jakarta, ada pre-departure, biasanya ada penguatan kapasitas, kemudian pengenalan kegiatan, pengenalan daerah dan juga budaya, serta semacam matrikulasi antar peserta yang akan merepresentasi wajah Indonesia dalam kegiatan di luar negeri. Kemudian program, kemudian ada post program activity, biasanya ada pertemuan dulu di Jakarta sebelum balik ke titik kegiatan masing-masing. Setelah itu ada
tergabung di dalam organisasi kegiatan Purna Caraka Muda ya, atau PCMI. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Tentu kegiatan ini didedikasikan untuk kepentingan anak-anak muda di dalam membangun jejaring, kemudian mengembangkan wawasan. Saya ingat dulu pada saat usia-usia 20 dapat kesempatan ke luar negeri itu luar biasa ya. Ya kurang lebih tahun-tahun 90, mungkin adik-adik rekan-rekan belum pada lahir ya. Tahun 97, 98 gitu. Nah, begitu kita memperoleh kesempatan, maka akan ada perluasan cakrawala kita di dalam melihat dan juga bertindak serta berpikir, dan ini kesempatan yang luar biasa. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Dita ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan nanti karena saya jam 1:30 ada rapat dengan Menteri, mohon izin nanti bisa meninggalkan lebih dulu. Terima kasih Mbak Dita. Salam pemuda, semangat terus. Beasiswa Indonesia akan membawa sumber daya manusia unggul dengan konsistensi dan juga keseriusan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Niam. Sebelum beranjak dari layar online ini, Pak, saya ingin bertanya, tapi saya tadi sempat lupa juga sih untuk menyampaikan CV-nya, karena saya rasa semua orang hampir tahu siapa Pak Niam, dengan track record-nya, rekam jejaknya mulai dari dosen UIN Jakarta, kemudian juga sempat di parlemen sebagai tenaga ahli, kemudian juga wakil ketua komisi KPAI, dan bahkan sempat menjadi ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sehingga tepatlah kalau Pak Niam ini ditugaskan, diberikan amanah di Kemenpora, hingga menjadi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda Olahraga di Kemenpora. Yang ingin saya tanyakan Pak Niam, ada fenomena maraknya program-program yang mengatasnamakan beasiswa, tetapi meminta biaya pendaftaran kepada pesertanya Pak Niam. Apakah sebenarnya menurut kacamata Pak Niam sendiri, fenomena ini secara kode etik dibenarkan untuk pengelolaan lembaga beasiswa? Pernah dengar pasti Pak umum seperti ini, oh ada ini iming-imingnya begini-gini, tapi tiba-tiba harus bayar sekian gitu. Apakah memang ini umum untuk administrasi atau seperti apa? Nggak umum juga sih ya. Jadi saya bagian dari penikmat beasiswa, Mbak Dita. Dari SLTP, dari SLTP sampai SLTA, S1, S2, S3, bahkan postgraduate itu terus beasiswa. Setidaknya di dalam mekanisme pemerintahan kita ketika menyediakan beasiswa itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah untuk kepentingan pemerataan akses. Jenis yang kedua untuk kepentingan peningkatan mutu. Nah, kalau yang pemerataan akses biasanya dikaitkan dengan miskin, daerah terpencil begitu, untuk kepentingan afirmasi. Bahwa pendidikan untuk semua. Kemudian ada komitmen negara untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan khususnya wajar dikdas dengan tanpa biaya. Negara hadir untuk membiayai. Kemudian tahap yang berikutnya kesempatan perlu merata. Nah, begitu ada tanggung jawab untuk sharing pembiayaan dalam proses pendidikan, ada elemen masyarakat yang memiliki keterbatasan sehingga tidak cukup akses, bisa karena di daerah terpencil atau karena miskin gitu ya, maka kemudian ada afirmasi. Nah, itu beasiswa yang dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi itu bersifat afirmasi. Tetapi ada jenis yang kedua adalah beasiswa prestasi.
untuk kepentingan peningkatan mutu. Ini tidak dilihat kaya atau miskin, tetapi dia memiliki keunggulan. Keunggulan tidak mesti bersifat IQ, tetapi keunggulan bisa terkait dengan fisiknya, kemudian talenta menyanyi, talenta olahraga, dan berbagai keunggulan komparatif yang lain. Karena pada hakikatnya masing-masing kita memiliki keunggulan. Tinggal bagaimana kita mengenali keunggulan itu, kemudian mengoptimalkan potensi itu sehingga bisa teraktualkan secara baik. Nah, kalau beasiswa karena faktor prestasi tadi, nggak perlu dilihat kaya miskin. Nah, kalau mengkaitkan mencari beasiswa dengan biaya-biaya tertentu, nah itu bisa jadi modus gitu ya, bisa jadi modus ya. Jadi bayar sekian, nanti kemudian bisa jadi akan peroleh kesempatan beasiswa, bayar sekian, nanti akan diberangkatkan untuk short course ke sini, diawali dengan administrasi ini, administrasi itu. Nah, biasanya yang seperti itu potensial untuk tidak benar ya, potensial untuk tidak benar. Tetapi bisa juga ada yang serius, tetapi harus melampirkan dokumen-dokumen yang kemudian berkonsekuensi kepada biaya, begitu ya. Dokumen untuk memastikan bahwa benar dia berprestasi, apa ya sertifikat-sertifikat yang dikirim. Kemudian ada kalau beasiswa basisnya miskin, berarti ada semacam portofolio yang menyatakan benar, tidak tipu-tipu begitu ya. Saya kira ini juga terkait dengan administrasinya. Baik, Pak Niam, artinya tidak dibenarkan jikalau ada pihak ataupun lembaga yang mengatasnamakan lembaga ataupun instansi yang tiba-tiba dia meminta anggaran tertentu, jumlah tertentu yang tidak jelas juga kalaupun mau diberangkatkan untuk sekolah. Ini pesan Pak Niam untuk masyarakat ataupun teman-teman peserta yang hari ini hadir agar berhati-hati begitu Pak? Ya, curiga jangan, tapi hati-hati penting ya. Tidak semua lembaga yang menawarkan beasiswa itu memiliki track record. Tidak semua informasi itu mengandung kebenaran. Karena informasi di dalam dirinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan benar dan juga kemungkinan salah. Maka tanggung jawab kita sebagai insan terdidik untuk melakukan klarifikasi, melakukan verifikasi atas informasi yang kita peroleh. Nah, bagaimana jalannya? Bisa melalui kalau di dalam bahasa agama itu ada sanad, ada matan ya. Sanadnya dari mana? Sejauh mana track record sumber informasi itu? Sumber informasinya, ternyata memiliki reputasi. Nah, itu satu tahap. Bukan berarti begitu kita lihat dia memiliki reputasi sudah selesai, belum tentu. Lihat kontennya. Nah, begitu kontennya oke, sanadnya oke, maka kemudian ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya sebagai deputi di pengembangan pemuda juga tidak jarang menangani anak yang menjadi korban untuk soft course misalnya ya, ada undangan lewat emailnya atau lewat media sosial yang dia miliki untuk short course ke Turki misalnya atau short course ke India dengan membayar sekian-sekian, ada kesempatan ini untuk kepentingan ABC misalnya. Ternyata begitu dia transfer nggak berangkat-berangkat. Kemudian ngadunya kemana? Ngadunya ke Kemenpora. Karena di dalam suratnya disebutkan ini bekerja sama dengan Kemenpora, padahal kita nggak tahu menahu. Ini sekedar contoh ya betapa penting untuk melakukan klarifikasi, melakukan verifikasi sebelum kita menetapkan dan juga memutuskan ikut program yang ditawarkan. Kalau misalnya yang menawarkan secara resmi dari kementerian, itu verifikasi yang terkait dengan sanad tadi ini sudah cukup kredibel. Misalnya dari LPDP, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Pendidikan, kemudian dari lembaga luar seperti Aminah dan sejenisnya yang memang
sudah memiliki track record kelembagaan baik sebagai penyelenggara beasiswa, nah itu oke. Tetapi kalau memang kita sendiri kadang lembaganya juga belum tahu, namanya saja kita nggak kenal, perlu verifikasi dan juga klarifikasi. Apalagi diembel-embeli untuk membayar. Yang nggak diambil-embeli membayar aja bisa jadi ada potensi ketidakbenaran. Makanya ini penting juga untuk melakukan tabayun gitu ya. Oke Pak Niam, terima kasih atas penjelasannya Pak Niam. Tetapi masih ada satu pertanyaan lagi yang tentu menarik rasa penasaran kita untuk mendengar langsung dari Pak Niam. Kalau tadi Pak Niam bilang bahwa banyak ternyata anak-anak generasi bangsa yang waktu itu ditawarin, ternyata iming-iming saja, short course-nya nggak berangkat-berangkat tapi uang sudah dibayar, kemudian ngadu. Itu sebabnya Pak Niam ditugaskan ya Pak ya di Kemenpora karena sudah pernah juga menangani anak-anak di KPAI di periode 2014 hingga 2017. Oke, Pak Niam juga mendapatkan beasiswa juga sebagai beasiswa hunter lah ya. Sempat mendapatkan postdoctoral di University of Singapore, luar biasa sekali Pak, sangat menginspirasi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah sebenarnya kalau untuk Kemenpora sendiri bagaimana mengelola program PPAN, program pertukaran pemuda antar negara. Tadi disampaikan oleh Bapak juga bahwa kemitraan dengan pihak luar negeri ini bahkan mencapai 10 program yang rutin, mulai dari Australia, ada Jepang, ada Korea, Singapura, Cina, India, dan juga sidang pleno PBB yang berurusan sama anak-anak muda gitu. Program PPAN sudah berjalan sejak 1973. Kalau kita menghitung hingga 2021 artinya sudah berjalan hingga 48 tahun, hampir 50 tahun. Bagaimana caranya kalau program ini bisa menjadi best practice pengelolaan program penukaran pemuda, pelajar yang baik bagi lembaga-lembaga yang saat ini menyelenggarakan, Pak? Baik konsistensinya, transparansinya misalnya. Ya, karena ini program yang bersifat rutin, maka pesertanya juga rata-rata sudah pada tahu ya. Tetapi kesempatan hari ini kita sampaikan untuk memperluas informasi atau jangkauan informasi di kalangan rekan-rekan, sehingga kesempatan untuk memperoleh the best of the best ya, yang terbaik di antara yang terbaik itu menjadi relatif lebih terbuka. Nah, mekanisme seleksi kita lakukan secara terbuka juga. Nah, khusus yang terkait dengan yang rutin ini berjenjang ya. Dilakukan seleksi di tingkat provinsi ya. Sebelumnya di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional. Kemudian ada pre-departure, semacam matrikulasi setelah teman-teman muda dari berbagai daerah tadi ketemu. Nah, orang luar kan taunya ini adalah satu komunitas, satu keluarga, padahal ketemunya baru di Jakarta begitu. Nah, bagaimana kemudian anak-anak muda yang berasal dari berbagai daerah, berbagai latar belakang keilmuan ketemu menjadi satu pemuda Indonesia, membangun identitas yang sama. Di situ penting secara internal melakukan konsolidasi. Sekalipun kita beragam, begitu kita keluar, kita adalah satu Indonesia. Nah, ini sekaligus juga menginternalisasi semangat kebersamaan dan juga membangun identitas yang satu di tengah keberbedaan kita, identitas Indonesia. Dan orang Australia misalnya, orang Jepang pada saat pertukaran Indonesia-Jepang akan menilai, memiliki kesan tentang Indonesia itu dari wajah 20 atau 30 delegasi Indonesia ini. Begitu wajah yang ditampilkan adalah calm, passion, smart, begitu. Oh, Indonesia itu ternyata cerdas. Pemuda-pemuda Indonesianya itu disiplin. Tetapi kalau 30 orang ini memble, malas, pasif, maka orang yang berinteraksi dengan pemuda Indonesia yang menjadi delegasi tadi memiliki persepsi dan juga perspektif bahwa pemuda Indonesia itu seperti yang digambarkan oleh 30 orang itu. Makanya kita cukup hati-hati juga, nggak ada eki-pengkinya lah ya, nggak ada pat gulipatnya, itu pertaruhan soal
reputasi kita sebagai bangsa ya. Di samping soal reputasi, kemudian soal manfaat membangun kohesi pemuda Indonesia menjadi satu kesatuan identitas, juga ini kesempatan untuk membuka cakrawala pergaulan internasional. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi hari ini, batas-batas negara nyaris hilang ya, sekat-sekatnya, borderless. Apa yang terjadi di Singapura berdampak secara langsung atau tidak langsung dengan apa yang ada di kita. Kemudian apa yang ada di Jepang hari ini bisa jadi esok sudah hadir di kita. Apa yang dimasak di Cina besok lusa sudah terhidang di meja kita. Nah, hal ini saya kira penting untuk kemudian diikuti dengan open mind di kalangan anak muda tanpa harus kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Terima kasih Pak Niam atas pencerahannya dan juga penyampaiannya. Kami yakin sekali bahwa melalui Kemenpora ini program beasiswa yang tepat sasaran. Tadi dikatakan bahwa yang pertama untuk kepentingan pemerataan akses, di mana masyarakat yang miskin, kemudian yang belum beruntung di daerah terpencil mendapatkan kesempatan yang transparan, kemudian kepentingan peningkatan mutu dibiayai sepenuhnya oleh sponsor, kemudian juga kesempatan bagi anak-anak berprestasi, dan yang paling penting adalah bagaimana sosialisasi. Kami yakin bahwa Kemenpora terus gencar untuk sosialisasikan sampai keberibet nih untuk program-program yang berkaitan dengan beasiswa. Terima kasih Pak Niam atas waktunya. Kami harap sih sebenarnya Bapak bisa bergabung bersama kami hingga akhir karena nanti akan ada sesi tanya jawab setelah nanti ada 2 pembicara berikutnya. Terima kasih Pak. Dan yang paling penting tadi pesannya Pak Niam, hati-hati teman-teman dengan modus pihak-pihak yang mengiming-imingi ada beasiswa, minta uangnya tetapi tidak diberangkatkan, minta uangnya tetapi tidak disekolahkan begitu. Tapi kita harus tabayun sekali lagi, cek dan juga dicek sebelum kita berburuk sangka. Terima kasih Pak Niam. Baik. Terima kasih Mbak Dita ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.